Saya Hendra Setiawan, saya bermain dari umur 6 tahun. Sebenarnya, waktu kecil saya nggak pernah bermimpi jadi atlet badminton. Tapi ya ternyata perjalanan hidup membawa saya menjadi pebulu tangkis. Dan saya nggak pernah menyesal menjalaninya. Hendra Setiawan tuh satu hal yang nggak pernah berubah itu adalah kesederhanaannya. Pendiam, lebih menunjukkan hasil daripada bicara ya. Orang yang mempunyai kemauan tinggi, mempunyai mimpi, tanpa banyak berbicara. Koes itu sangat panutan ya, disiplinnya dia udah punya semua gelar dan lain sebagainya, tapi dedikasinya sangat-sangat luar biasa. Menurut saya sih, semua pemain harus mencontoh dedikasinya Koes sih. Ya, Koes itu salah satunya pemain yang menurut saya ya, kalau latihan sama pertandingan mainnya jauh lebih bagus. Saya bersyukur masih bisa main sampai sekarang. Banyak badminton lovers yang support saya setiap tanding, terlepas apapun hasilnya. Kemenangan yang paling berkesan waktu juara dunia tahun 2007. Itu adalah gelar bergengsi pertama yang saya raih. Ya, kayak nggak percaya. Wow, champion loh. Masih waktu itu kan umurnya masih 23 atau 22 waktu itu kan. Lalu pastinya Olimpiade 2008. Bisa dapat medali emas Olimpiade itu adalah mimpi terbesar saya. Paling membahagiakan ya pasti Olimpik kan, 2008. Itu kan saya pertama kali ikut Olimpik, tapi bisa langsung juara. Kalau champion point sih masih tegang saya, masih dredeg. Tapi begitu selesai ya udah lega gitu loh. Kayak apa ya, kayak plong semua lah. Maksudnya kan itu sebelum main pun saya nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Iya, besoknya mau final nih, hari ini nggak bisa tidur ya. Sebelum Olimpik itu kan dia kan selalu kalah dengan Hokian Ketan Benhong kan. Itu bisa 6 kali tanpa menang tuh masih rekornya. Nah, kebetulan di Olimpik itu dia ketemu kalau nggak salah di 16 atau 8 besar tuh. Ya si Kido udah ya ketemu dia gitu kan. Terus saya bilang nggak ada, nggak mungkin, aku bilang. Terus ya itu alhamdulillah menang sekalinya menang pertama ya di situ kan. Sebab lawan beratnya itu ya Fu Haifeng Caiyun. Itu sebelumnya kan selalu kalah. Saya lihat bisa masuk ke final ternyata. Ketemu lagi sama dia. Nah, nyata setelah saya lihat set pertama kalah. Wah, lemes udah lemes. Tapi ternyata setelah set kedua dia ada berubah strategi, menang, akhirnya menang kan. Nah, setelah set kedua menang, saya punya hati rasa aduh, barangkali menang set ketiga. Ternyata bisa menang. Terus Asian Games 2010, waktu itu lutut saya sakit. Ada otot lutut yang robek dari babak awal, tapi saya paksain sampai final dan akhirnya juara. Kemudian kejuaraan dunia tahun 2015. Bangga banget bisa juara di Indonesia pas hari ulang tahun Indonesia. Dan tentunya pas All England 2019. Kalau momen kalah yang masih keinget sampai sekarang itu ya pas semifinal All England 2013. Udah leading jauh, tapi akhirnya kalah. Selama berkarir ada banyak tantangan yang saya lalui. Contoh simpelnya kalau lagi cedera itu saya pendam sendiri. Saya jaga pikiran,
Gimana caranya biar gak berasa sakit waktu di lapangan. Selagi ngerasa mampu ya lanjut terus. Kadang orang-orang gak tahu rasa sakit yang saya rasakan. Saya rasa apapun yang saya lakukan selama ini juga ngelihat dari senior-senior saya dulu. Jadi ya memang harus dilakuin oleh semua atlet di latihan, di dalam lapangan maupun luar lapangan. Idola saya sih Tony Gunawan ya. Dulu saya itu nonton dari pas dia Olimpik tahun 2000 tuh. Jadi itu pas dia menang Olimpik juga kan. Terus saya lihat karena mainnya bisa komplit. Jadi di depan bisa, ya depannya sih lebih istimewa ya. Tapi dia main di belakang pun bisa gitu. Suatu sosok yang semuanya ada ya, luar biasa humble, sebagai junior juga benar-benar orang yang baik gitu ya. Benar-benar down to earth, tapi prestasinya itu luar biasa gitu loh. Jadi suatu panutan yang susah deh ditemuin penggantinya itu susah sekali ini. Ya dia nutup sektor depannya itu bagus ya. Dan kedua tidak monoton variasi. Jadi buat musuh itu agak sulit nebaknya dia. Ya karena dia punya skill yang baik ya, baik defense ataupun serangannya. Dan bolanya juga kadang-kadang suka aneh-aneh keluar, makanya disebut Dewa Hendra di Cina ya. Jadi bisa main depan, bisa juga main belakang. Dan skill depan belakang juga nggak beda jauh ya. Begitu juga defense-nya, serangannya. Kalau aku lihat tuh terutama fokusnya, kan dia banyak main di depan, antisipasinya ada, reaksinya juga ada, membaca permainan lawan juga harus cepet kan. Itu penting banget kalau menurut aku sih. Apalagi di ganda kan lawan kita 2. Kita juga punya temen, itu tuh menurut aku harus lebih pinter. Intinya sih harus komunikasi, kalau gak ganda itu ya. Kalau kita saling ngomong lah, maksudnya mainnya gimana nih yang enak nih. Kan kita nggak bisa ngikutin satu orang, tapi yang ini nggak bisa ngikutin. Jadi ya intinya harus satu jalan lah. Jadi partner itu sama dia tuh nyaman gitu. Jadi partner dia tuh kita, karena dia skillnya bagus, apalagi depannya ya, itu kan. Jadi kita di belakang tuh bola-bola belakang tuh dapetnya tuh bola-bola enak aja. Jadi mentah-mentahnya, jadi semua udah di cover sama dia tuh. Hendra adalah satu legend badminton in the world. Okay. Also saya punya sangat tough punya opponent during saya badminton career. So bila dia main dekat court sangat-sangat clever. So, bila dia menang, dia tak rasa. Bila kalah, dia pun tak rasa. So, kita pun tak tahu dia fikir apa dan sangat happy lah. Dia boleh menjadi kita punya opponent sangat-sangat lama. Ko Hendra buat saya bukan hanya sekedar partner ya, tapi udah seperti kakak saya sendiri. Karena kita udah kurang lebih hampir 10 tahun lebih kali ya berpartner. Malah di pertandingan juga kita udah kayak sekamar, malah lebih banyak waktu sama beliau. Jadi emang kita benar-benar ya deket kayak gitu. Dan keluarga kita juga cukup dekat juga sesama istri gitu. Intinya sih harus disiplin nih. Disiplin itu bukan cuma latihan, tapi dalam istirahat, makan itu harus dijaga juga. Kalau kita latihan udah bagus, istirahatnya jelek, ya sama aja. Makannya jelek juga sama aja. Intinya dari pola hidup itu harus terjaga juga ya. Ya ketika habis juara Olimpik sih pasti kayak orang lebih lihat ke kita lah, ya itu wajar lah. Cuman ya balik lagi lah, kita harus maksudnya jangan terlalu sombong juga. Ini harus down to earth lah istilahnya. 就像我前面讲的，他在场上非常的冷静、执着，而且非常的内敛。有时候能感觉到他在场上不像我们有时候会很兴奋的这种状态，但是他的这种冷静是异乎常人的。也表现了他在关键比赛时候的一些处理。从成绩上来看，亨德拉是一个特别优秀，已经达成了生涯的一个大满贯，这是很多队员很难去做到的。亨德拉场上比赛会让我抓不透，他打球不动于声色，我很难通过他的表情、他的情绪去了解他球场上的一些状态，对我来说是一个很难对付的选手。Hendra Saitan, outside. They shy, very shy.
되게 부끄러워하는데 하지만 in quote very confident and serious, confident, all 모든 걸 다 갖춘 선수라고 생각을 하고 있기 때문에 그 점에서 완전 다른 선수다라고 생각이 들고 밖에서는 정말 말도 없고 no talk 힘들어 outside no talk then in the court very serious and badminton. Di permainan depan netnya ya, karena itu yang sangat menyusahkan buat saya pribadi dan juga mungkin banyak pemain juga ya, sangat istimewa lah, dan juga pukulan-pukulan belakangnya pun juga tidak kalah mematikan juga. Kadang-kadang biasanya nembaknya kita lurus, tapi kadang-kadang bola silangnya juga tidak kelihatan. Ko Hendra itu sangat luar biasa. Soal pemain depan dia pasti dia sangat spesial ya, spesial di permainan depan. Tapi ketika dia bermain dengan pemain depan juga, dia bisa menjadi pemain belakang. Gitu. Jadi menurut saya Hendra Setiawan tuh memang terkenalnya dia spesialis di depan. Tapi ketika dia ditarik ke belakang, dia bisa mengcover lapangan itu. Karena beberapa kali saya juga berlatih sama dia, malah saya yang ke depan. Kayak gitu. Jadi kalau dibilang dia pemain depan banget, benar. Tapi ketika dia berpasangan dengan pemain depan, dia bisa di belakang juga. Gitu. Jadi ya komplit itu. Langkah demi langkah dalam setiap perjalanan saya selalu bermakna. Gak pernah terbayang rasanya saya akan mengakhiri perjalanan ini. Saya pasti akan merindukannya dalam ingatan. Hendra Setiawan itu adalah sosok yang benar-benar jadi role model bagi banyak orang. Bukan cuma bagi atlet, tapi bagi kita semua nih yang ada di sekitarnya dia. Kalau ngomong Hendra Setiawan itu nggak bisa lepas dari kata humble, dari kata down to earth. Karena memang dia itu sangat-sangat sederhana orangnya. Dan juga kayaknya dia tuh nggak pernah marah deh, bingung deh. Hampir seperempat abad ya, saya udah berinteraksi. Saya bisa mencatat banyak peristiwa manis, pahit, berkesan, membanggakan, menggembirakan dari seorang Hendra Setiawan. Yang pasti Hendra Setiawan, saya bilang dia adalah legenda bulu tangkis Indonesia, legenda hidup bulu tangkis Indonesia. Kepribadiannya nggak terlalu berbeda ya, maksudnya dia tetap orangnya tenang gitu di lapangan, walaupun dia bisa nge-kill lawan-lawannya, tapi dia bisa kasih jurus-jurusnya tuh dengan tenang, nggak menggebu-gebu. Pukulannya tuh lengkap, dia bisa memposisikan diri sesuai dengan lawannya. Jadi secara skill emang udah nggak diragukan lagi. Kita juga bisa lihat ya dari prestasi-prestasinya, semua pencapaian-pencapaiannya selama ini. Jadi kalau memang ada julukan Dewa Hendra, itu tuh kayak benar-benar julukan yang paling cocok sih untuk dia di badminton. The world champions are now the All England champions, Mohamed Hassan and Hendra Setiawan. So, Hendra is my dream and my superstar. Selama karirnya Hendra ngomong ke saya gini, apa ini sudah waktuku untuk pensiun? Aku kaget sih. Tapi waktu itu aku cuman bilang gini ke Hendra, aku jawab gini, terserah Koko gimana. Kalau memang hatinya Koko ini udah mau pensiun atau ini udah waktunya Koko pensiun, gak apa-apa. Aku cuman bilang kayak gitu. Udah, habis itu Hendra diem,
Ya buat saya sih pas Olimpik Rio. Itu karena kita diunggulkan kan waktu itu. Tapi nggak lolos, grup pun nggak lolos. Ya mungkin apa ya, sebenarnya sih saya udah persiapan maksimal, tapi hasilnya nggak di luar ekspektasi banget kan. Jadi itu saya ngerasa, wah apakah ini udah saatnya. Waktu itu juga saya berarti umur berapa tuh? Ya 30 lebih lah ya. Itu kan memang udah usia-usia istilahnya memang harus pensiun gitu loh. Kalau setelah selesai mainnya, begitu saya nggak lolos, saya nggak mau latihan. Itu belum pulang ke sini ya, itu saya nggak mau latihan. Ya udahlah, mau. Ya rasanya apa ya, ngedown aja gitu. Kalau dari saya sih ya, mungkin udah saatnya juga ya. Udah berumur, udah 40 tahun, udah waktunya kumpul sama anak-anak di rumah gitu kan. Antar jemput sekolah. Jadi bapak-bapak, ya udah cukup lah. Plusnya, Papa nggak pergi-pergi terus Papa bisa nganter sekolah setiap hari. Plusnya, Papa nggak pergi-pergi lagi. Minusnya, nggak tahu. Senangnya, tiap malam bisa tidur bareng terus. Merasa apa nggak senengnya kalau Papa udah nggak jadi atlet lagi? Nggak senengnya apa rasanya? Nggak bisa dapat uang. Bisa tapi nggak apa-apa, udah banyak. Makasih ya Pak, udah kerja capek-capek cuma buat kita. Semoga bisnisnya Papa bisa lancar. Semoga Papa gak jadi atlet lagi ya. We love you, Papa. Ya tentunya pasti sangat bangga ya, bangga sekali. Apalagi kan maksudnya Hendra ini kayaknya salah satu atlet di Indonesia yang gelarnya udah lengkap semua ya kayaknya ya. Pokoknya aku sama anak-anak bangga sama Koko. Saya ingin menyampaikan terima kasih terutama buat istri saya dan anak-anak saya sudah support saya selama ini. Terus juga untuk orang tua saya dan keluarga besar saya yang sudah terus mendukung saya. Terus untuk para pelatih saya yang dari saya kecil sampai saya sekarang, terima kasih banyak atas bimbingannya. Dan juga untuk partner-partner saya, terima kasih karena tanpa kalian saya tidak bisa menjadi seperti sekarang juga. Terus untuk teman-teman yang di Pelatnas juga terima kasih udah bekerja sama selama ini. Untuk lawan-lawan saya yang udah pernah saya hadapi dari dulu sampai sekarang, terima kasih banyak. Tanpa kalian pun saya nggak akan bisa berkembang sampai sekarang. Terima kasih juga untuk sponsor yang sudah support saya selama ini. Dan juga untuk klub saya juga, terima kasih. Terus juga untuk para media, terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Dan terakhir untuk para badminton lovers, terima kasih banyak sudah selalu support saya. Tapi ini bukan terakhir kali saya di badminton. Ke depan saya akan tetap di badminton. Oke. Seberat apapun perjuangan di luar sana, tapi ketika kembali pulang dan melihat senyum mereka, semuanya jadi terasa ringan kembali. Bulu tangkis mungkin adalah cinta pertama saya, tapi keluarga selalu menjadi rumah pertama saya.